Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA MTA Surakarta, tahun pelajaran 2020-2021 yang kami cintai dan kami banggakan. Kami berharap semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ridhonya. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan pada kita semua, sehingga pada hari ini sampai saat ini kita berkeadaan sebagai seorang muslim atau muslimah yang senantiasa berusaha untuk menegakkan sunnah-sunnahnya. Anak-anak sekalian yang kami cintai, bahwa di bulan November ini, khususnya di akhir bulan nanti tanggal 24 sampai tanggal 3 Desember 2020, kita akan melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS, semester ganjil tahun pelajaran ini. Dalam kondisi yang kita perhatikan, berbagai media mengabarkan bahwa di sekitar kita beberapa sekolah termasuk SMA dan SMK dikabarkan beberapa bapak, ibu guru atau karyawannya terpapar virus corona atau COVID-19. Bahkan ada beberapa sekolah yang di satu sekolahnya itu lebih dari 10 bapak atau ibu guru yang terpapar virus tersebut, sehingga aktivitas di sekolah itu untuk sementara waktu dihentikan. Kemudian hari Kamis kemarin tanggal 12 November kami mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 3 Surakarta, yang mana dihadiri oleh para kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dari MKKS Kota Surakarta. Dalam simulasi tersebut kami cermati memang untuk pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Di SMA Negeri 3 kemarin itu dalam satu hari siswa yang masuk hanya 51, padahal peserta didik di sekolah itu lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000, satu hari hanya masuk 51, kemudian juga dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, oleh karena itu kita gunakan sebagai referensi dan senantiasa kita mengusahakan untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau saatnya nanti kita sudah mendapatkan izin melaksanakan simulasi dan dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka, kita usahakan sudah siap. Anak-anak yang kami cintai, bahwa kondisi yang seperti ini tidak kita sukai. Beberapa waktu lalu saya mengajak untuk mencermati firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum.
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang tidak kamu sukai. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kali ini saya mengajak kalian untuk mencermati pada bagian akhir apa yang difirmankan Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu boleh jadi bagi Allah sesuatu yang baik untuk kita, umat manusia. Sebaliknya sesuatu yang kita sukai, kita kehendaki, ternyata itu bagi Allah tidak baik untuk kita. Nah, termasuk adanya wabah virus corona ini, kita secara umum tidak suka. Yang harusnya anak-anak bisa belajar ke sekolah, bapak ibu guru bisa mengajar secara langsung tatap muka dengan kalian, saat ini harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Allah mengetahui dan kita manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi rezeki pada kita, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang nanti merajai di hari pembalasan. Dia Allah mengatakan yang demikian, jadi di balik apa yang tidak kita suka ini mudah-mudahan Allah menyiapkan sesuatu yang baik untuk kita. Itu Allah yang mengetahui. Nah, bagaimana kesudahannya nanti, ya kita bisanya berharap mudah-mudahan apa yang diberikan Allah saat ini tidak kita sukai, dengan yang tidak kita sukai itu besok ada hikmahnya untuk kita. Nah, kemudian anak-anak sekalian, selanjutnya kita cermati ada rahasia apa di balik kejadian ini yang disiapkan Allah untuk kita. Dan Allah nanti zat yang kita di hari akhir itu akan berharap pada ampunannya, zat yang nanti menentukan segala apa yang dihadapi oleh manusia di hari akhir. Maka Allah berpesan pada kita untuk senantiasa ingat bahwa hidup itu akhirnya mati, dan ketika mati besok setelah kembali di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan segala amalnya. Maka hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan amal kita itu senantiasa ditekankan untuk diingat. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat suatu hari yang di hari itu semua manusia itu akan dikumpulkan. Nah, di sini wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, nanti Allah akan menutup, Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Jadi di ayat ini, di hari di mana nanti kita akan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, nanti syaratnya untuk mendapatkan ampunan itu apa? Syaratnya untuk kesalahan kita itu ditutup oleh Allah apa? Yaitu menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengiringi dengan amal soleh. Anak-anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, insya Allah, jadi kita pantas bersyukur
Karena Allah memberikan hidayah kepada kita untuk hidup menjadi seorang muslim. Kita meyakini bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang nanti akan diterima di hadapannya. Tinggal sekarang bagaimana dengan Islam yang ada dalam diri kita, dengan iman yang ada dalam diri kita itu, kita iringi dengan amal soleh. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dalam keadaan kita mengikuti pembelajaran jarak jauh, ini memang banyak kendala-kendala, banyak gangguan-gangguan, banyak godaan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, menjelang pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil ini, ada beberapa hal yang perlu saya pesankan. Yang pertama, ya, diantaranya yang pertama adalah kita senantiasa mentaati protokol COVID-19 dengan harapan kita ikut andil untuk mempercepat, ya, secara zahir ikut mempercepat untuk berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Ini harus melibatkan seluruh individu termasuk kita. Di samping kita juga senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan virus corona atau pandemi ini segera berakhir dan kita nanti bisa beraktivitas secara normal. Kemudian yang kedua, menerima dengan sabar bahwa kondisi ini adalah merupakan takdirnya Allah dan sebagai wujudnya adalah kita harus banyak berbuat baik. Di antaranya yang bisa kita lakukan, semakin rajin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, dengan memperbanyak ibadah, baca Quran, ya, sholat wajibnya dulu, ya, sholat wajib bagi yang memungkinkan ke masjid, ya, di sana juga dilaksanakan sholat jamaahnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi, ya, kita ikuti, gitu ya. Kalau di dekat rumah kita nggak ada masjid yang seperti itu, mungkin nanti bisa agak jauh. Nah, mudah-mudahan bisa lah untuk yang ke masjid ini. Kemudian yang kedua, tetap rajin belajar. Ya, belajar agama kedepankan, ya, banyak untuk belajar agama dari berbagai media. Jadi kalau kita punya fasilitas media yang untuk belajar jarak jauh, itu bisa dimanfaatkan juga untuk belajar agama. Tapi pilih materi yang bagus, yang senantiasa sumbernya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan juga bagi yang memungkinkan untuk mengikuti pengajian MTA di cabang terdekat, ya, mungkin sudah ada beberapa yang di daerah-daerah untuk tatap muka ikuti dengan baik. Yang belum melalui online, mungkin melalui orang tua kita masing-masing, kita bisa bergabung. Sehingga dengan belajar agama itu, kita akan tambah wawasan agama kita, dan setelah paham kita amalkan. Dan juga belajar dalam bidang akademis. Jadi untuk belajar menyiapkan penilaian akhir semester, itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengatur waktu dengan baik sehingga bisa membantu pekerjaan orang tua. Ya, saya dengar ada yang ikut berjualan, ada beberapa yang mungkin ikut ke sawah, ya, mungkin orang tuanya petani, gitu ya. Atau pekerjaan lain yang mampu kita lakukan, kita bantu orang tua dengan tetap prioritas pertama adalah belajar. Jadi di luar waktu PJJ jam 7 sampai jam 12, mungkin ada tugas nanti bisa kita laksanakan di sela-sela waktu di mana kita bisa meluangkan waktu untuk membantu orang tua. Kemudian yang keempat, menggunakan media sosial dengan bijaksana. Jadi jangan, istilah Jawanya aji mumpung. Ini mumpung boleh bawa HP, mumpung boleh menggunakan media sosial, mumpung dapat kiriman kuota dari pemerintah, gitu ya. Kemudian digunakan untuk hal-hal yang justru mengganggu, melemahkan iman kita, ya, kanten-kanten atau isi yang kurang mendidik, atau hanya sekedar untuk, ya, mengisi waktu kosong, ya, akhirnya asik dengan HP, sibuk dengan HP-nya, tidak mau bantu orang tua, tidak kegiatan yang lain, ini juga tidak menguntungkan. Ya, jangan-jangan justru nanti dengan kita membawa alat yang bisa digunakan untuk bermedsos, ya, bermedia sosial, justru ternyata menjadikan iman kita lemah. Maka gunakan media sosial itu dengan bijaksana, manfaatkan untuk hal yang baik. Kemarin saya lihat ada anak yang memanfaatkan untuk mengikuti lomba podcast, itu ya.
Film pendek itu setelah kita cermati bagus, idenya bagus, kemudian digarap dengan bagus, berarti ini bisa memanfaatkan media sosial dengan baik dan pada hal-hal yang positif. Dan sementara ratingnya juga cukup tinggi dibandingkan dengan kiriman dari sekolah lain. Kemudian menyempatkan diri anak-anak sekalian, ini yang beberapa masuk ke kami, ada yang orang tuanya itu ngajak anak-anaknya untuk berolahraga, sekedar dibelikan sepeda, dijak sepedaan ya, karena dilihat badannya tuh tambah gede ya, di rumah berat badannya tambah besar, orang tuanya ngajak olahraga yang ringan nggak mau, sampai dibelikan sepeda ya juga nggak mau. Nah ini ya, ini kurang bagus. Nanti kalau kita terlalu banyak diam di rumah, pasif, fisik kita jadi lemah, bukan tidak mungkin nanti malah rawan atau rentan terkena virus corona, kemudian imun kita sedang lemah. Maka sempatkan berolahraga, sekedar keluar menggerakkan badan. Apa yang Putri mungkin di rumah sekarang banyak modelnya, lihat di YouTube, kemudian senam apa di kamar pun bisa, di rumah pun ya, di rumah bahkan di kamar pun bisa. Ya ini untuk yang Putri terutama. Kalau yang Putra lihat udara bebas keluar ya, mungkin ke persawahan, sepeda, jogging atau mungkin ke lapangan, tapi tetap menjaga atau menerapkan protokol COVID-19 dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat yang ada di lingkungan kita. Mungkin untuk takmir masjid, ikut kegiatan di masjid, ikut ngisi DTPA, atau mungkin tetangga kita punya kegiatan apa yang kita bisa membantu, silahkan untuk membantu. Tapi tetap dengan menerapkan protokol COVID dan memperhatikan batas-batas pergaulan dalam agama kita, terutama yang melibatkan kegiatan putra dan putri. Jangan sampai kita mengikuti maksud kita bagus, tetapi ternyata efeknya justru tidak baik untuk pergaulannya. Kemudian mengatur waktu ini, kegiatannya yang pokok jangan sampai dilupakan. Ya, belajarnya malah dilalaikan, jangan sampai seperti itu. Kemudian untuk memprioritaskan persiapan PAS tanggal 24 November sampai 3 Desember dihadapi dengan baik. Saya pesankan anak-anak, jadi wali kelas ya, dari sekolah, panitia PAS, kemudian wali kelas pada kalian. Dan nanti pada akhirnya Bapak Ibu guru pengampu itu kan koordinasinya dengan wali kelas. Jadi pastikan nomor telepon yang nanti dipakai, yang selama dipakai, dan mudah-mudahan nanti kiriman kuota dari pemerintah berjalan dengan lancar. Kalau informasi yang kami terima, karena di akhir bulan November itu banyak sekolah yang melaksanakan penilaian akhir semester, itu akan diusahakan untuk berjalan lancar. Karena sekolah ya mengikuti ya, kalau sudah kemarin belum ada bantuan kuota itu kita menggunakan dana BOS, sekarang ini menggunakan yang kuota dulu. Karena aturannya memang seperti itu, jangan sampai nanti kita menggunakan dana BOS sementara pengiriman kuota dari pemerintah tetap berjalan. Adapun anak-anak tertentu yang tidak mengendaki kiriman kuota, mandiri, bagus, mudah-mudahan jadi amal baik, dan juga untuk pembelajarannya berjalan dengan lancar. Ada beberapa yang di rumah menggunakan wifi bareng-bareng sehingga tidak perlu bantuan kuota. Ini jadi amal baik insya Allah. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan kelancaran pada kita semua. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, sekolah, asrama, yayasan tetap berusaha melaksanakan pembelajaran dengan baik, ya, sehingga harapan kita ya semaksimal yang bisa kita lakukan dengan kondisi ini, yang pasti tidak mungkin seefektif, semaksimal kalau pembelajaran tatap muka dalam kondisi normal. Tapi anak-anak sekalian, sekali lagi ini harus kita terima, yang jelas sekolah berusaha untuk semaksimalnya melaksanakan pembelajaran jarak jauh, dan di akhir semester ini kita persiapan untuk PAS. Jadi PAS, penilaian akhir semester, tanggal 24 November sampai 3 Desember, luangkan betul, siapkan betul, belajar diatur, kemudian nanti mudah-mudahan hasilnya bagus. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi seorang muslim, ini kita manfaatkan. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi generasi penerus dakwah di majelis tafsir Al-Quran atau dakwah Islam secara umum dengan pemahaman agama yang benar, dan nantinya tersebar dalam berbagai bidang. Ada yang jadi guru paham agama dengan baik, jadi petani, pengusaha yang paham agama dengan baik, ahli hukum ya paham agama dengan baik, mungkin jadi polisi, tentara atau bidang lain.
itu yang senantiasa memahami agama dengan baik, sehingga negeri ini menunggu kalian menjadi seorang yang memahami agama dengan baik, berprofesi, beraktivitas di berbagai bidang, sehingga negara ini menjadi lebih teratur, penduduknya itu lebih memahami agama, sehingga ya hal-hal yang kurang baik saat ini nanti bisa kita perbaiki. Dan boleh jadi kalian punya peran penting di kemudian hari sebagai seorang pembaru di negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kelancaran atas usaha kita semua, dan segera mengangkat pandemi COVID atau virus corona ini untuk secepatnya bisa hilang dari muka bumi dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Salam untuk Bapak, Ibu, dan keluarga di rumah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keselamatan pada kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.